Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil presentasi saya. Nama saya Max Aldi Cahaya Romreni, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di saat ini kita akan masuk dalam psikis diagram. Psikis diagram merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Psikis adalah teknik penemuan kebutuhan perangkat lunak yang dikenalkan pertama kali dalam metode pendekatan berbasis objek yang dikembangkan oleh Jacob dan kawan-kawan pada tahun 1990-an. Dan juga psikis diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram, yaitu Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Psikis dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Tentunya psikis diagram merupakan suatu yang mudah dipelajari. Contoh psikis diagram: pembayaran OVO. OVO adalah aplikasi pintar yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi OVO Cash serta berfungsi untuk mengumpulkan poin di banyak tempat, yaitu OVO Point. User: orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi OVO mulai dari login ke aplikasi hingga melakukan aksi terhadap aplikasi seperti top up saldo, transfer, dan payment. Register merupakan langkah pertama yang dilakukan user ketika ia tidak mempunyai akses pada aplikasi OVO. Login yaitu setelah mendapatkan akun. User harus melakukan login agar dapat mengakses berbagai fitur aplikasi OVO. Top up adalah suatu kegiatan yang dilakukan user untuk mengisi ulang saldo OVO. Transfer berfungsi untuk mengirim atau membagikan saldo dalam aplikasi OVO ke pengguna lain. Payment yaitu ketika user memiliki menu payment, maka user dapat melakukan pembayaran lewat aplikasi. Fungsi dari psikis berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses, dan juga sebagai bridge atau jembatan antara pembuatan dan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Manfaat dari psikis adalah menggunakan sebagai kebutuhan verifikasi, menjadi gambaran interface dan sebuah sistem, karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface, mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan, memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Komponen psikis. Komponen pada psikis yaitu sistem. Sebuah sistem digambarkan ke dalam bentuk persegi, fungsinya untuk membatasi interaksi dari luar sistem. Aktor adalah bagian dari diagram. Padahal apabila kita mencari informasi lebih dalam mengenai soal ini, ternyata aktor bukanlah bagian dari diagram. Peran aktor sangatlah penting, tentunya menciptakan psikis lebih mudah. Aplikasi untuk membuat psikis. Untuk membuat sebuah psikis diagram, tentunya kamu membutuhkan tools atau aplikasi, yaitu Dario, Starum, Visio, dan Umlet. Diagram activity. Activity diagram merupakan jenis diagram umil yang menggambarkan mengenai aktivitas apa saja yang terjadi pada sebuah sistem. Secara umum, diagram ini menampilkan langkah-langkah proses sistem dari awal hingga akhir. Dari tahapan tersebut, kita dapat mengetahui kinerja sebuah sistem sejauh mana. Selain itu, pembangunan dan pengembangan sistem akan lebih teratur.
Sebagai gambarannya adalah langkah-langkah membuat roti, namun ditampilkan dalam bentuk grafik. Sekalian struktur dalam diagram ini menyerupai dengan flowchart. Berikut ini adalah fungsi dari diagram activity. Sebuah activity diagram disebut dan disusun berdasarkan use case, memberikan gambaran bisnis serta urutan aktivitas dalam setiap prosesnya, menunjukkan aktivitas proses pada suatu sistem secara berurutan. Ya, itu dari saya. Sekian dan terima kasih.